Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Aku benar-benar tidak menyangka Jing Zhen memiliki seseorang untuk menyelamatkanmu. Sue Anxing di atas tahta menunjukkan senyum hangat, dan sepertinya dia tidak akan marah dalam menghadapi situasi apapun. Umumnya dengan tatapan percaya diri, kamulah yang masih tidak mengirim permaisuriku kembali ke Rancang, dan sekilas kamu mengenali Su Anxing, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu, belum lagi mereka telah melihatnya dibawa pergi dengan mata kepala sendiri, permaisuri secara alami memiliki ingatan yang dalam, jangan khawatir. Bukankah aku akan membawa adik laki-laki ini bersamaku untuk menjemput permaisurimu? Jangan marah dan marah, itu akan memengaruhi kultivasi Anda. Anda semua kuat dan harus tahu ini. Su Anxing dengan lembut menenangkan, jelas itu adalah suasana yang menegangkan, dan tiba-tiba menjadi aneh, tidak mungkin, siapa yang tahu apa yang kamu lakukan dengan Taixu, adik laki-laki junior tidak bisa pergi, Rancang berteriak keras dan masih menyeringai seperti biasa. Begitu kata-kata ini keluar, Qiyun tiba-tiba mengerutkan kening, dan Ye Feiyu mencubit pinggang Rancang, dan yang terakhir menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Tapi wajah Su Anxing tidak berubah, masih dengan senyum dangkal, dan dia tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan sama sekali. Kekuatan orang ini, meskipun dia hanya dewa pertempuran, memiliki komando pemerintah kota yang sangat dalam dan banyak orang kuat. Orang ini tidak dapat melihatnya, tetapi masuk akal bahwa dia seharusnya menandatangani janji palsu untuk memimpin medan perang, tetapi dia juga datang kemudian. Ini bukan fakta bahwa semua pertempuran dan tindakan yang diluncurkan oleh Taixu di Sensi sebelumnya diperintahkan oleh orang ini. Untuk senyum seperti itu, Tiger, Xiaoyan telah melihatnya sejak lama, dan dia selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, tetapi pada kenyataannya, hatinya adalah yang paling gelap dan menakutkan. Dia hanyalah seorang kaisar abadi. Apa yang permaisuri ingin, dia panggil dengan nama. Yan Su Anxing memandang Xiaoyan, sepertinya dia tidak tahu identitas Xiaoyan, tetapi hanya adik laki-laki yang baru saja mewarnai Chang, saya khawatir itu telah terungkap. Tentu saja, kecuali kecerdasan Taixu sangat terbelakang, tetapi bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk tidak mengetahui keberadaan nitrat, lagi pula, Taixu memiliki Raja Roh Rumah Surgawi Antek yang cukup setia, saya khawatir mereka telah menceritakan semua berita yang mereka ketahui. Belum lagi Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, berita yang begitu berat. Bagaimana mungkin rumah surgawi tidak memberitahu kehampaan dan kejahatan dan segel terhormat? Ya, saya ingat, Xiaoyan adalah reinkarnasi dari kehormatan Anda, dan saya beruntung generasi muda dapat melihat sisi terhormat yang legendaris, itu benar-benar 3 kehidupan. Saya cukup beruntung untuk datang ke Sensi, dan saya telah membaca prequel Anda, jadi Anda harus menandatangani nama saya. Mata Su Anxing meledak dengan emas, dan dia sepertinya sangat mengagumi. Xiaoyan, umumnya, ayo pergi, jangan bicara omong kosong dengannya. Rancang mendengus dingin dan berkata, dia tidak percaya Sue Anxing di depannya, hari ini beberapa dari kalian akan tinggal, atau Yang Mulia ini akan bereinkarnasi, serahkan pada pilihanmu sendiri. Su Anxing berkata dengan lembut, di wajahnya, senyum saat ini sepertinya mewakili kepercayaan diri. Dan karena Anda berani mengatakannya, Anda harus mengatakannya dengan percaya diri. Adik laki-laki kecil, bahkan jika kamu putus asa hari ini, aku harus melindungimu dari Rancang, menepuk dadanya, dan segera terbentuk, meskipun ketiga dewa tidak berbicara, mereka semua bergandengan tangan, dan kakak laki-laki Xiaoyan datang. Meskipun kekuatan Qiyun adalah yang terkuat, itu hanya tipe ketiga, dan hanya membuka 4 elemen. Untungnya, 3 pasukan dewa semuanya telah menembus tipe ketiga, Rancang, Ye Feiyu dan Liu Jun adalah tipe kedua. Secara keseluruhan, kekuatannya tidak lemah. Jika Anda ingin memaksakan terobosan, itu mungkin bukan tidak mungkin. Di antara mereka, ada orang yang mengendalikan aturan ruang, dan mereka telah memblokir ruang ini untuk keluar, sangat sulit. Xiaoyan mengirimkan suara itu ke kakak laki-lakinya, dan tampaknya Suzu adalah orang terkuat di sini. Tapi Sue Anxing ini sangat percaya diri, dia tidak bisa tidak curiga, dan dia tidak bisa pergi. Kecuali ada dewa abadi di antara Anda. Mengapa yang kuat dari yang kelima harus dikirim ke kematian? Su Anxing tersenyum lagi,
dan berkata dengan percaya diri, dikelilingi oleh parit kosong besar, tidak aneh jika ada orang kuat yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yanwen mengerutkan kening. Tingkat kelima yang dikatakan Sue Anxing, saya khawatir hanya ada dokter kekaisaran rendah hati Void, bisa jadi migrasi Void Tai berada di dewa kekosongan tertentu di udara ini, atau selain Void Tousan, Taiksu juga memiliki kekuatan untuk mencapai keabadian dewa kelima. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki konsep yang terlalu spesifik tentang keabadian para dewa sekarang, dia juga mengetahuinya. Ketiga, daerah aliran sungai yang berat, penandatanganan Tai yang terus-menerus. Monster tua seperti itu telah tinggal di kelima, dan yang berat belum menerobos lagi, yang menunjukkan kesulitannya, keabadian kaisar dan keabadian para dewa, berapa kali lebih sulit darinya. Sekarang Xiao Yan mengetahuinya dengan baik, karena dia telah tinggal di keabadian bumi. Langkah ke-9 sudah lama, dan masih belum ada tanda-tanda terobosan. Aturan ruang di sini sangat kuat, dan memang tidak mudah untuk menerobos. Tapi sebelum kami masuk, kami sudah membuat persiapan, dan kami akan mengirim Anda pergi nanti, jadi jangan bantu kami kembali ke sereal terlebih dahulu. Keyun berkata kepada Xiao Yan, mata mereka tegas seolah-olah mereka siap bertarung sampai mati. Ada juga adik laki-laki permaisuri yang memberitahu saya bahwa sekarang situasinya tidak diketahui. Zhenwu adalah salah satu kartu Hall Sensi, jika bukan karena adik laki-laki yang menghadapi bahaya hidup dan mati, yang terbaik adalah tidak menggantikannya. Keyun sepertinya telah menebak situasi saat ini di hati Xiao Yan, jika dia ingin mundur dengan seluruh tubuhnya, atau apa yang akan terjadi padanya, Xiao Yan pasti akan memanggil tanpa ragu-ragu. Zhenwu tidak bisa datang, kakak senior, biarkan aku pergi bersamanya. Sikap Xiao Yan segera menjadi tangguh kali ini. Adegan saat ini membuatnya merasa sangat akrab, seolah-olah dia telah melihat kejuaraan 10.000 dunia. Pada saat itu, aliansi Dewa Pertempuran menutupi langit dan matahari, dan bahaya beberapa yang mulia hampir memusnahkan nyawa semua orang di tim Dreadnought, termasuk anti-inflamasi. Xiao Yan tidak memiliki ingatan tentang atasannya, tetapi masing-masing kakak laki-lakinya sangat baik, dan itu dari lubuk hatinya kepadanya. Untungnya, pada saat kritis seperti itu, dia tidak ragu untuk hidup dan mati, tetapi juga mengeluh tentang dirinya sendiri. Bijaksana, junior dan junior tidak boleh berubah-ubah. Kakak senior, jika saya melarikan diri kali ini, maka saya khawatir tidak akan ada terobosan dalam hidup ini, dan para dewa akan abadi. Saya tahu bahwa jika kakak laki-laki tewas dalam pertempuran, bagaimana menjadi tercerahkan. Mereka berdua memandang Xiao Yan ketika mereka mendengar ini, tetapi jika mereka tidak pergi sekarang, Xiao Yan akan dibawa pergi oleh Taiksu. Ini sensi, dan jika saya benar-benar menghadapi bahaya hidup dan mati, saya dapat memanggil Zhenwu. Kali ini biarkan saya pergi untuk mencari kakak laki-laki permaisuri. Saya yakin, percayalah Xiao Yan berkata bahwa dia telah mengambil keputusan saat ini. Dia tidak ingin pecah ke dalam konflik, apalagi pergi berperang, dan dia tidak bisa membiarkan orang-orang yang tulus pada diri mereka sendiri dan menganggap satu sama lain sebagai kerabat ini mati di sini. Jika ini masalahnya, hati Xiao Yan akan semakin tidak mau menerobos belenggu keabadian para dewa, dan dia tidak akan pernah membukanya lagi. Setelah itu, Keyun menarik lengan yang dihentikan di depan Xiao Yan rancang dan yang lainnya tercengang. Aku akan pergi denganmu, dan kemudian Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, meskipun adik laki-laki permaisuri tidak khawatir tentang hidupnya, mungkin kelompok ini terlalu kosong, hanya untuk memikat Anda untuk tampil bersama permaisuri, dan Anda adalah satu-satunya variabel di sensi, Anda dapat memikirkannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.